Kenapa kita tidak makan daging? Di dalam kutipan MMD 377.2, mereka yang menggunakan makan daging secara bebas tidak selamanya otak yang jernih, intelek yang aktif. Karena daging itu kotor di dalam tubuh kita dan melemahkan pikiran kita. Jadi janganlah pendeta-pendeta memberikan contoh yang tidak baik dan makan daging. Dan itu berbahaya di dalam tubuh manusia. Di dalam kutipan yang kedua, MMD 377.6, makan daging membangkitkan nafsu kebinatangan karena tubuh kita dibentuk apa yang kita makan. Buktinya di 1 Korintus 3 ayat 16, tubuh adalah Ka'bah Allah. Dan bukti yang kedua di dalam Kejadian 1 ayat 29, kembali kepada makanan yang asli. Dan terima kasih. Menjawab pertanyaan kenapa saya tidak makan daging, saya akan mencoba menjawab dari keyakinan saya setelah mempelajari firman Tuhan. Original diet atau rancangan awal dari makanan manusia, kita tahu di Kejadian 1 ayat 29 adalah buah-buahan dan biji-bijian saja. Itu semua adalah tumbuh-tumbuhan yang berasal dari tanah. Itu yang Tuhan ciptakan atau Tuhan berikan untuk makanan manusia maupun binatang. Tapi karena sudah ada dosa, sehingga waktu ada air bah dan semua tanaman hancur dan tidak ada lagi, itulah kenapa diizinkan untuk makan daging dan tetap makan buah-buahan dan juga ditambah sayur-sayuran. Kalau bicara tentang makan dan minum, pada saat ini banyak orang bisa memberikan prinsip atau kebenaran masing-masing. Tapi kalau dalam firman Tuhan, di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 dibilang kalau engkau makan atau minum biarlah itu sesuai atau memuliakan nama Tidak Tuhan. bisa makan daging sebab kutipan bilang di CTBH 47.2 dia katakan daging itu tidak menyehatkan tubuh. Karena kita lihat juga di 1 Kor 3 ayat 16, tubuh kita ini adalah milik dari Kristus. Oleh sebab itu kita tidak boleh makan daging. Tubuh kita yang terbuat dari debu tanah dan nafas hidup yang adalah firman Tuhan, makanan yang cocok untuk debu tanah adalah makanan yang dihasilkan dari tanah. Nah, berdasarkan Kejadian 1:29, Allah memberikan kepadamu segala biji-bijian dan segala buah-buahan yang berbiji yang akan menjadi makananmu. Di Kejadian 9 ayat 3 itu setelah air bah, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu, juga tumbuh-tumbuhan hijau. Tetapi menjelang kedatangan Tuhan berdasarkan MMD 368.5, di antara mereka yang sedang menanti kedatangan Tuhan, makanan daging harus ditinggalkan pada akhirnya. Daging tidak lagi menjadi sebagian dari bahan makanan mereka. Jadi kesimpulannya, bagi barang siapa yang sedang menanti kedatangan Tuhan, makanan daging sudah harus ditinggalkan. Banyak penyakit yang ditularkan melalui penggunaan daging. Daging yang sakit menjadi bangkai-bangkai yang mati itu dijual di pasar. Sehingga banyak penyakit di antara manusia penyebabnya adalah makan daging yang sudah tidak sehat. Maka dari itu biarlah kita tidak makan daging karena daging sangat-sangat merugikan kehidupan kita sehingga kita akan menumpuk segala penyakit di dalam tubuh kita sehingga tidak memuliakan nama Tuhan. Makanan pertama di Taman Eden buat nenek moyang kita, yaitu Adam dan Hawa, adalah buah-buah. Kejadian 1 ayat 29, buah yang ada bijinya, inilah makanan mereka dan itu makanan ini baik bagi tubuh kita manusia. Oke? Waktu di Taman Eden Tuhan menciptakan semuanya sangat-sangat very good. Kejadian 1 ayat 31. Di zaman Nuh, di mana Tuhan izinkan mereka makan daging. Tapi saudara, daging tidak baik bagi tubuh. Sebelum dosa masuk ke dalam dunia kita, di mana umur daripada Adam dan Hawa dan keturunannya, umurnya mereka sangat-sangat powerful. Dalam arti umur mereka itu ada yang 700, ada yang 600 dan sebagainya. Dibandingkan dengan posisi kita sekarang jauh-jauh berbeda sekali. Kenapa saya katakan berbeda?
Karena makanan kita sekarang ini, daging sangat merosot bagi mereka yang memilih untuk makan makanan daging. Oleh sebab itu daging tidak diizinkan oleh Tuhan. Jadi saudara, penting untuk makan makanan yang diizinkan Tuhan. Oke, sekian dan terima kasih.